Nah, oke, sambil aku makan ya, kita ngobrol-ngobrol mengenai dulu gue KTI ya, ibaratnya KTI gue waktu itu sebelum lulus di tiga farmasi kan lo pasti eh, mau apa namanya bikin jurnal ilmiah ya, bukan jurnal ilmiah kayak tulisan ilmiah gitu kan. Tulisan ilmiah, tulisan ilmiah itu lo waktu itu ngapain gitu. Kalau yang ada di D3 itu namanya KTI, bukan skripsi. Kalau S1 itu kita ngomongnya itu skripsi. Jadi karya tulis itu ada banyak ya, sesuai dengan strata pendidikannya masing-masing yang diambil tuh apa. Kalau D3 itu KTI, setahu aku ya D3. Terus kalau yang S1 itu skripsi, kalau yang S2 itu apa namanya? Hmm, apa namanya, bukan tesis, apa ya, skripsi, terus disertasi ya, disertasi kalau nggak salah. Terus yang S3 itu tesis. Nah, waktu nyusun-nyusun KTI itu, jadi kan aku nih di farmasi ya, itu pasti ada banyak peminatan kan untuk mungkin yang ada jurusannya SMF atau mungkin yang lagi bingung nih kerja apa gitu di farmasi. Farmasi itu ngapain nih gitu kan, anak-anak SMA gitu kan, atau mungkin apa namanya, anak SMP gitu mau ngelanjutin SMF gitu kan, kayak gitu-gitu, mungkin lebih tertarik ke dunia farmasi atau dunia kesehatan. Kalian wajib tonton ini ya, sampai sampai tuntas gitu. Jadi pembahasan aku kali ini sebenarnya kita itu kalau misalnya di KTI ya, KTI sendiri itu ada berbagai macam peminatan gitu. Salah satunya di industri farmasi kan banyak banget kan. Farmasi itu nggak hanya belajar mengenai obat-obatan aja gitu, nggak hanya belajar tentang obat-obatan aja, tapi banyak banget gitu, lininya tuh banyak banget. Nah, kamu itu ambilnya sukanya tuh emang di jurusan di bahan alam gitu kan, meneliti bahan alam kayak jamu, obat-obatan dan lain gitu kan. Ehm, Kamu sukanya tuh di kimia gitu mungkin, apa namanya, meneliti kandungan pewarna dan lain-lain, itu masuknya kimia gitu. Ada juga yang kalau kamu sukanya itu di bidang farmaset, meracik sediaan obat gitu kan, entah itu sediaan obat ada banyak banget ya, nggak hanya sediaan obat aja gitu kan, farmasi bisa masuk di makanan juga loh gitu kan. Jadi hampir-hampir sama kayak jurusan-jurusan kimia ya, sebenarnya hampir sama gitu, hampir mirip kalau di farmaset kayak gitu. Terus kalau kamu emang ambil di klinis, suka di klinis gitu ya, di pelayanan obat gitu, mungkin misalnya di fasilitas vaskes ya, fasilitas kesehatan lainnya kayak puskesmas, rumah sakit, apotik dan lain-lain kayak gitu ya, yang mirip-mirip kayak gitu, klinik gitu kan. Itu apa namanya, mungkin lebih meneliti ke obat-obatannya ya gitu, interaksi antara obat ini dengan obat ini, dengan penyakit ini dengan penyakit itu kayak gitu. Nah, di KTI ku sendiri kan waktu itu emang ambil di farmaset gitu. Kenapa aku ambil di farmaset? Karena aku emang suka aja gitu, hal yang baru gitu, menantang gitu kan. Karena emang aku ngerasa kayak aku nggak terlalu jago juga di klinis, karena background aku yang memang itu linjur gitu ya, lintas jurusan gitu, dari mana ke mana gitu kan, ibaratnya dari mana ke mana kayak gitu kan. Jadi sebenarnya nggak terlalu suka banget gitu dengan pelayanan, karena aku juga ngerasa kayak di pelayanan kan kayak gitu-gitu aja gitu, ngerasanya kayak boring gitu. Kalau yang tertarik sih oke-oke aja, fine-fine aja gitu kalau di situ gitu. Dan aku waktu itu ambil di farmaset, walaupun di farmaset itu pusing ya, sebenarnya semuanya pusing gitu kalau misalnya bahas-bahas tentang karya tulis gitu, bahas tentang penelitian dan lain-lain gitu, itu pasti pusing gitu kan, pasti pusing, nggak ada yang nggak pusing gitu. Mulai dari kamu menentuin judulnya, mau rancang apa nih gitu kan, kamu pengen apa kayak gitu gitu, itu kan salah satu bentuk ide kreatif gitu kan.
dan kamu juga harus banyak banget baca gitu, ngitung juga iya. Kalau misalnya kamu memang ingin menentukan dosisnya, ingin menentukan konsentrasinya, menggunakan uji apa kayak gitu-gitu kan pasti ngitung ya, pasti ngitung, ada rumusnya, ada aturan bakunya lah istilahnya, ada aturan bakunya di situ. Kalau memang lebih suka di sana ya kamu come on gitu, dalamin aja di sana kayak gitu. Gue dulu waktu itu emang di Farmaset neliti apa sih, mulai dari sediaannya itu apa, kita nentuin sediaan apa, kita pengen buat apa sih, sediaan apa sih kayak gitu kan. Nah misalnya kalau misalnya emang suka nih body lotion gitu kan, kita ngerancang nih body lotion itu seperti apa gitu kan, yang kita pengen gitu kan. Terus bahan-bahannya gitu, bahan-bahannya apa aja, perlengkapannya apa aja ya, peralatannya apa aja ya. Nah setelah itu dari bahan-bahan itu kenapa kamu ambil gitu. Ini hampir-hampir sama kayak bimbingan ya, ibaratnya bimbingan skripsi nih, gue kayak dosen ya gitu, dosen tapi yang nggak dibayar karena gue gratis nih sharing ilmu ya, walaupun ilmu itu mahal ya sebenarnya seperti itu. Tapi it's okay, no problem, karena aku ngerasa kayak mungkin ini juga bisa diteruskan ke generasi aku yang mendatang kayak gitu, jadi nggak masalah aku ngomongin ini gitu kan. Jadi seperti itu, kita itu neliti bukan hanya sekedar meneliti ya, bukan hanya sekedar research and development ya. Namanya research and development itu kan kita meresearch, mencari dan juga mengembangkan produk-produk dan inovasi apa aja yang bisa kita buat gitu. Misalnya ada body lotion nih yang dibutuhin di masyarakat itu apa gitu. Mungkin kalau misalnya masyarakat itu yang mau suka kebanyakan kulit-kulit tropis itu kan menghindari sinar UV. Nah kayak gitu-gitu ya, untuk gimana caranya mencerahkan, gimana caranya menyehatkan kulit gitu, melembabkan kulit itu kayak gimana dan lain-lain. Itu tugas pokok dari research and development di bidang industri ya. Itu banyak banget lininya gitu kan, nggak hanya kita mikirnya tuh gimana nih kalau kita nggak bisa bla bla bla, ada timnya